Akibat pergaulan bebas, bab 3. Motor Alina dan Aldo berjalan beriringan. Ini kali pertama seumur hidup Alina berjalan dengan lawan jenis yang tidak dia kenal sebelumnya. Dan tentu saja menjadi pengalaman baru bagi Alina. Pada awalnya Alina merasa was-was. Bagaimanapun juga Aldo adalah orang asing, apapun bisa terjadi. Namun setelah mengobrol dengannya, Alina merasa Aldo adalah pemuda baik-baik. Alina terkesan oleh kedewasaan yang ditunjukkan oleh Aldo. Alina cukup menikmati pengalaman pertamanya berkenalan dengan Aldo. "Kamu kuliah di sini? Asal kamu dari mana?" Aldo membuka pembicaraan setelah beberapa saat mereka hanya diam saja di atas motor masing-masing. Saat itu jalan mulai lengang dan tidak banyak lalu lalang kendaraan. "Iya, saya dari Jakarta," jawab Alina sedikit berteriak karena jarak kedua motor mereka agak berjauhan. "Jakarta? Bukannya di sana banyak universitas yang bagus-bagus?" "Iya sih, saya dapat beasiswa di sini." "Beasiswa? Wow, cantik, kamu juga pintar," puji Aldo. Alina hanya tersenyum mendengar pujian dari Aldo. Pujian pertama dari lawan jenis yang mampu membuat hatinya berbunga-bunga. "Ah, sudah sampai," kata Alina sambil menghentikan motornya. Apakah kita boleh bertemu lagi?" tanya Aldo sambil tersenyum ke arah Alina. Alina hanya menganggukkan kepala. "Boleh," jawabnya kemudian. "Baiklah, kamu cepat masuk. Tuh, Bapak Satpamnya sudah ngeliatin terus." Alina tersenyum melihat Pak Sobri tengah mengawasinya dengan wajah serius. Pak Sobri memang selalu begitu. Setiap kali Alina keluar, beliau akan berdiri menunggu di depan gerbang kos. Pak Sobri adalah sosok yang sangat bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan penghuni kos. Beliau akan memastikan semua dalam keadaan aman dan terkendali. Setelah berpamitan, Alina segera masuk ke dalam halaman kos-kosan. "Nona Alina, kok lama sekali? Pak Sobri kan jadi khawatir non kenapa-kenapa di jalan." Dengan tergopoh-gopoh, Pak Sobri mendekati Alina. Alina kemudian menceritakan kejadian yang saja tampaknya. "Aduh non, besok lagi kalau mau beli makanan suruh Pak Sobri aja." "Nggak apa-apa Pak Sobri, ya untung aja ada yang nolong tadi." "Iya non, tapi non harus tetap hati-hati, apalagi sama orang asing. Kadang orang terlihat baik dari luar, tapi kita tidak tahu yang sebenarnya." "Sudah, jangan suka curigaan sama orang Pak, nggak baik. Udah untung tadi ada yang nolong. Kalau enggak, gimana dong saya pulangnya?" kata Alina. "Ya udah, ini nasi goreng buat Pak Sobri. Dimakan ya, mumpung masih anget. Saya mau masuk dulu, udah lapar nih," sambung Alina sambil menyerahkan satu bungkus nasi goreng kepada Pak Sobri. "Aduh non, Boya ndak usah beliin Pak Sobri nasi goreng toh. Pak Sobri kan jadi ndak enak dibeliin makanan terus sama non Alin. Makasih lo ya." "Nggak apa-apa Pak, mumpung ada. Ya udah, saya masuk dulu ya Pak." Alina kemudian bergegas menuju kamarnya. Suasana kos terlihat sunyi, hanya sesekali terdengar orang berbicara. Alina masuk ke dalam kamarnya dengan perasaan lega. Mengingat kejadian tadi, Alina pun bersyukur masih ada orang baik yang mau membantunya. Dan Aldo, laki-laki itu, Alina tersenyum seorang diri membayangkan wajah Aldo. Terkadang cinta datang dengan cara tidak terduga, seperti halnya yang terjadi kepada Alina. Sejak insiden motor mogok beberapa hari yang lalu, hubungan Alina dan Aldo semakin dekat. Mereka sering terlihat bersama sejak saat itu. Aldo dengan rutin mengantar Alina kuliah dan menjemputnya kembali. Mereka pun sering menghabiskan waktu bersama di sela-sela kesibukan mereka masing-masing. Dan sebagai seorang gadis yang baru saja mengenal cinta, Alina sangat menikmati setiap detik demi detik kebersamaannya bersama Aldo.
Gadis cantik itu merasa hidupnya semakin berwarna sejak Aldo hadir dalam kehidupannya. Segala sesuatu terlihat begitu indah dan menyenangkan. Usia Aldo yang terpaut 3 tahun lebih tua darinya bukan menjadi masalah. Saat kamu merasa nyaman dengan pasanganmu, maka kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Begitulah kira-kira yang terjadi pada diri Alina saat ini. Perbedaan usia bukan menjadi penghalang cinta yang telah bersemi di antara mereka. Cinta mereka semakin kuat hari demi hari. Alina sedang dilanda asmara yang memabukkan. Ia sangat mencintai Aldo, hingga tidak ingin jauh dari pemuda tampan itu. Setiap saat, ia akan merasa rindu dan selalu ingin bertemu. Dan setelah 3 bulan merajut tali asmara, Aldo agaknya mulai jengah melihat penampilan kekasihnya yang menurutnya sudah ketinggalan zaman itu. Alina masih mempertahankan gaya dan penampilannya yang dulu, yang apa adanya. Rambut yang selalu ia kuncir, dan kacamata yang tidak pernah ia lepaskan. Aldo ingin Alina merubah semua yang sudah menjadi ciri khas Alina selama ini. Aldo tidak sungkan-sungkan mengkritik gaya dan penampilan Alina, meski tidak secara langsung. Kamu tuh sebenarnya cantik sayang, tapi kamu akan lebih cantik andai saja kamu mau berubah, kata Aldo saat itu. Beberapa hari lagi usiamu menginjak 19 tahun, usia di mana seorang gadis boleh dikatakan dewasa. Jadi bersikaplah seperti wanita dewasa. Awalnya Alina merasa kesal karena Aldo terus-menerus mengomentari gaya dan penampilannya. Akan tetapi Alina kemudian sadar, apa yang Aldo katakan adalah benar. Selama ini Alina sering bertingkah kekanak-kanakan. Tentu saja itu membuat Aldo yang usianya lebih tua dibanding Alina merasa tidak nyaman. Alina menyadari selama ini ia selalu merasa sudah besar, sudah dewasa, akan tetapi tidak sesuai dengan perilaku dan sikapnya. Tidak hanya gaya dan penampilan yang mendapat sorotan dari Aldo, tetapi juga perilaku dan sikap Alina yang menurut Aldo sudah tidak sesuai lagi dengan usianya sekarang. Dan Alina pun bertekad untuk merubahnya. Alina sudah bisa menentukan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Lagi pula sekarang ia bebas melakukan apapun tanpa harus minta izin terlebih dahulu kepada mamanya. Dan Alina pun kemudian meminta tolong salah satu teman satu kosnya, yaitu Shirley, untuk memesankan beberapa alat make up untuknya. Karena Alina sama sekali tidak tahu menahu perihal alat-alat kecantikan atau make up, kecuali bedak dan lipstik. Karena hanya bedak dan lipstik saja yang ia gunakan sehari-hari untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari. Shirley akhirnya datang dengan membawa berbagai macam alat make up untuk Alina. Shirley, ini apa? Buat apa alat make up sebanyak ini? Tanya Alina bingung bercampur geli melihat alat-alat make up yang Shirley belikan untuknya. Untuk membuat kamu cantik tentunya. Dengan semua ini, kamu akan berubah menjadi jauh lebih cantik dari sebelumnya, jawab Shirley. Dan Aldo pasti akan semakin tergila-gila melihatmu nanti, goda Shirley. Alina hanya tertawa kecil. Kamu tuh sebenarnya sudah cantik, Alina. Tanpa make up pun, kamu sudah cantik. Tapi kamu juga harus tahu, Aldo ingin melihat sisi lain dari seorang Alina. Aldo ingin melihat kamu sebagai wanita dewasa yang tidak hanya cantik, tapi juga seksi. Alina mengerutkan dahinya. Seksi. Alina tertawa lirih. Shirley hanya tersenyum dan kemudian menganggukkan kepala. Iya. Kenapa aku harus lihat seksi? Apa pentingnya seksi sih? Tanya Alina bingung. Kamu akan tahu sendiri nanti, jawab Shirley sambil mengedipkan mata. Ini baru permulaan, Alina. Jangan terburu-buru, nikmati saja. Alina hanya diam berusaha memahami maksud perkataan Shirley. Hei, kok malah bengong? Shirley membuyarkan lamunan Alina. Kalau aku boleh tahu, Aldo cinta pertama kamu ya? Mendengar pertanyaan Shirley, Alina hanya tersenyum malu. Kok malah senyum sih? Kalau ya, kenapa? Balik Alina bertanya. Ya gak apa-apa sih, cuman heran aja. Gadis cantik kamu
Baru jatuh cinta saat sudah duduk di bangku kuliah. Kamu kemana aja waktu SMA? Goda Sally sambil tertawa. Kontan Alina cemberut melihat Sally mulai meledeknya. Usia Sally tidak jauh terpaut dari usianya, akan tetapi sudah terlihat matang dalam segala hal. Profesi Sally sedikit banyak mempengaruhi cara berdandan dan sikap Sally yang mungkin untuk kebanyakan orang terlihat berlebihan.